Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama saya? Afina dengan 32020068. Baik, pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang stroke interface, das, nas, dan type. Langsung saja ke materinya. Ini stroke interface terbagi menjadi tiga yaitu das, nas, dan san. Di mana teknologi penyimpanan data modern. Das direct teks stroke. Stroke yang terhubung langsung ke server atau komputer tanpa melalui jaringan contoh HDD atau SSD internal, eksternal USB, performa tinggi, dan biaya rendah namun tidak dapat dibagi antar server. Selanjutnya yaitu NAS, NAS Network Attack Stroke. Stroke yang terhubung melalui jaringan LAN atau WAN dan dapat diakses oleh banyak pengguna menggunakan protokol NFS atau ESB, SNB, atau CIFS. Model dan skala baru untuk berbagi file. Yang ketiga yaitu Sunstroke Area Network. Jaringan khusus berkecepatan tinggi yang menghubungkan server ke stroke menggunakan fiber channel atau ISP, ideal untuk data center interface dengan performa dan keandalan tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke DAS atau Direct Attack Stroke. Stroke yang terhubung langsung ke server atau komputer tanpa melalui jaringan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pengertian dan konsep. Apa sih itu DAS? DAS adalah perangkat penyimpanan yang terhubung langsung ke server atau komputer host melalui antarmuka seperti SATA, SAS, dan USB. Data hanya dapat diakses oleh host yang terhubung secara fisik. Contohnya HDD internal, SSD, dan external drive. Nah, kelebihan dari DAS terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama performa tinggi dan latensi rendah karena koneksinya langsung. Yang kedua ada implementasi rendah, tidak butuh infrastruktur jaringan. Yang ketiga ada konfigurasi sederhana dan mudah dikelola. Dan yang terakhir tidak bergantung pada jaringan dan lebih stabil. Apa sih kekurangan DAS? Terbagi menjadi empat, yaitu tidak dapat berbagi string antar banyak server sekaligus. Dan yang kedua ada stabilitas terbatas oleh kapasitas slot PC cost. Dan yang ketiga ada manajemen terpusat sulit pada lingkungan multi server. Dan yang keempat tidak ideal untuk lingkungan enterprise berskala besar. Sekarang kita masuk ke DAS, hardware dan implementasi. Perangkat software dan contoh penerapan Direct Attack Stroke. Perangkat hardware terdiri dari beberapa yaitu HDD atau SSD internal, SATA atau SAS controller, dan RAID controller card, serta eksternal HDD via USB atau SATA, drive, enclosure, dan kabel penghubung langsung ke host. Selanjutnya, software and tools. OS native atau Windows Disk Management, Linux FDisk, atau LFM. File System atau FTPS, ext4, EFS, serta tools monitoring seperti Crystal Disk Info dan Smart Home Tools. Dan yang ketiga ada contoh penerapannya yaitu Workstation, Design, Graphic Server Develop Lokal, Desktop, Gaming, Laptop, beserta komputer kantor yang membutuhkan akses terus yang cepat tanpa jaringan. Selanjutnya kita masuk ke NAS Network Attack
Nah, di mana solusi penyimpanan data berbasis jaringan TCP atau IP yang memungkinkan akses file secara terpusat dan efisien. Kita masuk ke pengertian dan konsep. NAS adalah perangkat penyimpanan yang terhubung ke jaringan TCP atau IP yang memungkinkan banyak pengguna mengakses dan berbagi file secara bersamaan melalui protokol NFS, SMB, atau TIPS, atau AF. Kelebihan dari NAS yaitu terbagi menjadi 5, ada yang pertama, file sharing mudah antar pengguna. Yang kedua ada skalabilitas tinggi, kapasitas mudah ditambah. Dan yang ketiga ada backup terpusat dan terkelola. 4, ada biaya implementasi relatif rendah. Dan yang kelima ada akses remote melalui jaringan. Kekurangan dari NAS, yang pertama yaitu performa terbatas oleh bandwidth jaringan, dan yang kedua ada latensi lebih tinggi dibanding NAS, dan yang ketiga ada tidak ideal untuk aplikasi database besar, dan yang keempat rentan terhadap gangguan jaringan, dan yang kelima keamanan bergantung konfigurasi jaringan. Dan di mana di sini menjelaskan tentang hardware, software, dan contoh penerapan NAS. Hardware NAS terbagi menjadi beberapa hardware, yaitu teknologi Distation, TUNAP, DS Series, Buffalo, Terastation. Perangkat NAS terhubung ke jaringan LAN atau WAN dan diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan melalui protokol SMB, NFS, dan atau FTP. Software atau tools, FreeNAS atau TrueNAS, Door, Open Media Vault, teknologi DSM, QNAP, QTEX. Software ini menyediakan antar manajemen struktur berbasis web yang mudah dikonfigurasikan. Contoh penerapannya yaitu pada SMB dan berbagi file antar karyawan, backup server, penyimpanan cadangan data otomatis, serta media streaming Flex atau Jellyfin untuk streaming video dan audio di jaringan lokal. Selanjutnya kita masuk ke SAN. Stroke Area Network atau jaringan penyimpanan berkecepatan tinggi untuk kebutuhan enterprise. Pengertian dan konsep. SAN adalah jaringan khusus berkecepatan tinggi yang menghubungkan server ke perangkat penyimpanan menggunakan protokol fiber channel atau SDSI. Strong tampak sebagai disk lokal bagi server, cocok untuk workload interface grafis. Kelebihan dan SAN yaitu terdapat menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu performa sangat tinggi atau latensi rendah. Selanjutnya stabilitas enterprise besar, dan yang ketiga mendukung banyak server sekaligus, dan yang keempat ketersediaan tinggi dan fault tolerance, dan yang terakhir ada manajemen secara terpusat. Kekurangan SAN yaitu biaya implementasi sangat tinggi, dan yang kedua konfigurasi kompleks dan rumit, serta membutuhkan keahlian khusus infrastruktur, communication, dan penumpang. Biaya maintenance mahal, kanan dan besar. Ini ada perangkat hardware, software, dan contoh penerapan SAN di dunia nyata. Perangkat hardware terbagi menjadi beberapa, yaitu FTP Fiber Channel Switch menghubungkan server dan node.
HBA atau host bus adapter sebagai antarmuka server ke jaringan SAN, Pro Array atau OMP, Net APT, HPE sebagai media penyimpanan terpusat berkapasitas besar. Selanjutnya software dan tools. FM Wars FSAN untuk virtualisasi tool. Built-in Unisphere untuk manajemen stroke array. IBM, Spectrum Virtualis, dan Robot dan Hill untuk monitoring konfigurasi dan pengelolaan jaringan SAN secara terpusat. Contoh penerapannya digunakan di Data Center Interface untuk akses stroke berkecepatan tinggi, mendukung virtualisasi, serta VMware Hyper-V dan database interface seperti Oracle dan SQL Server yang membutuhkan latensi rendah dan ketersediaan tinggi. Perbandingan NAS, NAS, dan SAN. Analisis komparatif teknologi interface stroke, performa dan biaya. Performa SAN lebih tinggi dari NAS dan SAN lebih besar dari NAS. Biaya implementasi NAS rendah. NAS menengah, serta SAN itu tinggi. NAS latensi sangat rendah, cocok untuk beban kerja lokal intensif. Dan NAS performa jaringan ideal untuk file sharing multi-user. Dan SAN throughput tertinggi yang mendukung aplikasi mission critical. Pada skalabilitas dan penggunanya, stabilitas SAN lebih tinggi dari NAS dan NAS lebih besar lagi dari DAS. Oke, DAS personal atau workstation, studi kreatif server tunggal. NAS, UKM, kantor, backup terpusat, serta media streaming. Dan SAN, interface data center database virtualisasi. SAN mendukung ribuan node. DAS terbatas pada satu titik. Selanjutnya redundant array of independent. Konsep dasar, tujuan, dan fungsi teknologi array. Tujuan dari array yaitu meningkatkan redundansi data dan fokus membaca atau tulis. Array melindungi data dari kegagalan disk serta mempercepat proses penyimpanan pada server dan data center. Fungsi dari array yaitu menyediakan fault tolerance dan proteksi data. Jika satu disk gagal, sistem dapat berjalan dan data dapat dipulihkan tanpa kehilangan informasi penting. Selanjutnya, konsep intinya yaitu itu konsep utama string data dibagi ke beberapa disk. Hierarchy atau data diduplikasikan dan parity informasi pemulihan data disimpan untuk rekonstruksi jika terjadi kegagalan disk. Selanjutnya ada write kosong atau strip disk yang memiliki performa tinggi dan risikonya cukup sangat tinggi. Write kosong atau nol membagi data secara merata ke seluruh disk
Write kosong atau nol membagi data secara merata ke seluruh disk. Stripping tanpa redundansi minimum 2 disk diperlukan kapasitas total dan sama dengan jumlah semua disk. Jika satu disk gagal, semua data hilang. Ideal untuk kebutuhan kecepatan tinggi tanpa prioritas keamanan data. Kelebihan dari RAID kosong, performa baca tinggi, kapasitas penuh tercapai, dan biayanya sangat efisien. Kekurangan dari RAID 0, tidak ada toleransi kegagalan, risiko kehilangan data total. Contoh pada penggunaan video editing, tuning, chat server, dan rendering 3D. Selanjutnya kita masuk ke RAID 1 atau mirroring. Keamanan data melalui itu aplikasi disk. RAID 1 menggunakan metode mirroring, yaitu data yang disimpan pada satu disk akan disalin secara identik ke disk lainnya, minimal membutuhkan 2 disk, dan menyediakan redundansi tinggi karena data tetap tersedia jika salah satu disk mengalami kerusakan. Kelebihan dari RAID mirroring yaitu keamanan data tinggi terhadap kegagalan satu disk, performa baca lebih cepat, serta terdapat kekurangannya yaitu kapasitas efektif hanya 50%, biaya lebih tinggi karena membutuhkan disk tambahan, data penggunaannya yaitu sistem operasi server, database skala kecil, sistem keuangan, dan administrasi. Data penting yang membutuhkan ketersediaan tim. Selanjutnya kita masuk ke RAID 5 dan RAID 6, stripping dengan distributed parity. RAID 5 menggunakan stripping data dengan paritas terdistribusi di semua disk. Minimum 3 disk, toleransi 1 disk gagal. Kapasitas efektif N kurang 1 dikali ukuran disk. Cocok untuk file server database kecil dan NAS. Hardware RAID controller HDD atau SSD. Software embedded atau Linux, Windows Drop Spaces. Selanjutnya ada RAID 6. Dia dengan RAID 5 namun menggunakan 2 blok. Paritas terdistribusi minimum 4 disk. Toleransi 2 disk gagal secara bersamaan. Kapasitas efektif N dikurang 2 dikali ukuran disk. Ideal untuk stroke, kritis, backup server, dan data center interface. Memiliki software ZFS, MDAT, VMware, Fsun. Selanjutnya ada RAID 10, kombinasi mirroring plus stripping untuk performa redundansi tinggi. RAID 10 menggabungkan RAID 1, mirroring, dan RAID 0 stripping. Membutuhkan minimal 4 disk, kapasitas efektif 50%, menawarkan performa baca atau tulis tinggi sekaligus toleransi kegagalan disk. Ideal untuk database, virtualisasi, dan aplikasi navigation vertikal yang membutuhkan kecepatan dan keadilan data. Perbedaan level RAID, redundansi, performa kapasitas, dan penggunaan setiap level RAID. RAID kosong atau 0, stripping tanpa redundansi, performa tulis atau baca tinggi. Kapasitas penuh, and disk, min 2 disk. Cocok untuk rendering video dan sementara
Risiko data hilang jika satu disk gagal. Pada RAID 1, mirroring penuh. Redundansi tinggi, performa baca baik, kapasitas 60% N dibagi 2. Min 2 disk, cocok untuk OS server database, kritis sistem keuangan. RAID 5 atau sleeping plus varietas terdistribusi, redundansi sedang, kapasitas N dikurang 1. Disk min 3 disk, cocok untuk file server NAS kantor. Selanjutnya ada RAID 6, varietas ganda. Tahan 2 disk gagal, kapasitas N dikurang 2. Min 4 disk, cocok untuk arsip data penting. Selanjutnya ada RAID 10. Mirroring atau mirroring plus strip. Performa dan redundansi terbaik. Kapasitasnya 50% dan min 4 disk. Cocok untuk database transaksi tinggi dan virtualisasi. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pilih start dan write sesuai kebutuhan performa budget dan keamanan data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.